puasa, puasa, puasa wajib bagi yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleha, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Insya Allah kita dapat berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh keberkahan dan bulan penuh ampunan. Salawat serta salam mari kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para kerabatnya, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, izinkan ibu untuk memberikan kultum yang bertemakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu nih, kalian tuh tahu nggak puasa itu apa? Puasa itu berasal dari kata saum dan syam, yang artinya menahan diri. Lengkapnya adalah menahan diri dari lapar, lalu dari haus, dari hawa nafsu, serta yang membatalkan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, anak-anak, itulah arti puasa. Hukum puasa di bulan suci Ramadan ini adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya adalah wajib untuk setiap muslim dan muslimah. Untuk yang sudah balik terutama, ya. Nah, hal ini didasarkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, anak-anak, adapun hal-hal yang membatalkan puasa, kira-kira apa saja ya? Mungkin sebagian anak-anak di rumah sudah pada tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Ibu akan sedikit menjelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, anak-anak, makan dan minum. Nah, perlu anak-anak ketahui, dari puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jika sudah waktu imsyak tiba, kalian sudah tidak boleh untuk makan dan minum. Nah, itu pertama, makan dan minum. Yang kedua, muntah. Nah, jika kita muntah ini juga batal puasanya ketika perut kosong. Nah, kemungkinan ada rasa mual
ingin muntah, ya. Hal ini semakin menjadi-jadi jika kita misalnya dalam perjalanan yang jalannya memang berliku-liku membuat kita mual, atau ada di ruangan yang ber-AC ya, yang dingin. Nah, jika ingin muntah maka sebaiknya dikeluarkan saja daripada menahannya dan membuat kondisi badan itu tidak prima, tidak sehat. Muntah bisa membatalkan puasa, namun hanya berlaku bagi muntah yang disengaja. Yang ketiga sekarang merokok. Merokok juga walaupun tidak ada yang ditelan, ya, merokok itu termasuk golongan kegiatan yang dapat membatalkan puasa. Mayoritas ulama-ulama menyampaikan bahwa menghirup asap tidak membatalkan puasa. Namun, merokok bukanlah sekedar menghirup, ya. Ada sedikit rasa, ya. Nah, ulama mazhab Syekh Sulaiman juga menyebutkan bahwa asap rokok termasuk ain, hal yang membatalkan puasa yang harus dipilih. Artinya ada juga jenis asap yang tidak dianggap membatalkan puasa. Contohnya adalah asap yang dihirup ketika masak atau lagi di jalan ada bakaran sampah. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, anak-anak, ada lagi yang keempat, haid atau nifas. Haid atau nifas itu biasanya ada di kaum hawa, ya, di kaum perempuan, khususnya yang sudah balik. Saat kita puasa, tubuh kita dalam keadaan suci. Jika kita sedang haid, itu berarti sedang tidak suci, maka puasanya batal. Jika kita sedang haid, itu berarti sedang tidak suci, maka puasanya batal. Lalu selanjutnya ada gila atau hilang akal. Nah, anak-anak, salah satu syarat mutlak seorang muslim wajib melakukan puasa adalah memiliki akal. Jika gila itu otomatis tidak memiliki akal, ya. Berarti itu tidak syah puasanya jika gila, ya. Selanjutnya ada murtad. Nah, anak-anak, murtad apa sih, Bu? Murtad merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Karena sebagaimana yang diketahui, syarat seorang untuk berpuasa wajib menjalankan rukun Islam, yaitu beragama Islam. Ketika seseorang memutuskan keluar dari Islam, itu artinya dia murtad dan puasanya pun batal, ya. Dan yang terakhir ada emosi. Puasa itu kan menahan hawa nafsu, ya. Nah, saat berpuasa juga artinya kita harus menahan segala hawa nafsu, mulai dari matahari terbit hingga dari matahari terbenam. Apabila seseorang mengeluarkan emosi yang berlebihan, marah gitu, ya. Nah, saat berpuasa hal itu tidak membuat puasa batal, hanya saja dapat mengurangi pahala puasa. Jadi anak-anak kalau sedang berpuasa ditahan dulu amarahnya, marah-marahnya, ya. Selain itu, saat seseorang sedang marah atau emosi membuat mereka tidak mengontrol diri, ya, dapat mendorong melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memukul teman, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, yang tidak sopan. Nah, itu semua membuat pahala kita berkurang. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan di kultum hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ya jika Ibu ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang berkenan.
berkenan di hati anak-anak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.